teman-teman, bertemu saya kembali dengan Anissa Rujinasari NIM 086 Sosiologi 2018C. Untuk video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh teori postmodern, yaitu Michel Foucault. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas terkait biografi, karya, dan pemikiran dari Michel Foucault. Untuk bab pertama, kita akan membahas tentang biografi. Michel Foucault, atau biasa terkenal dengan Foucault ini, lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis dengan nama Paul Michel Foucault. Ibunya bernama Anne Malapert, anak dari seorang dokter bedah. Ayahnya juga seorang ahli bedah sekaligus guru besar dalam bidang anatomi di sekolah kedokteran Poitiers. Foucault kecil tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pendidikan yang ketat, yang ternyata juga merupakan anti-klerikal, di mana cenderung menjaga nilai-nilai tradisi daripada nilai-nilai agama dalam pendidikan di dalam keluarganya. Sekolah dasarnya yaitu di Lacy Henry Ford dan College Stanislas di Poitiers. Ia selalu mendapatkan nilai terbaik untuk pelajaran sejarah Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Hal inilah yang kemudian mendorong Foucault masuk ke École Normale Supérieure di ANS, meskipun pilihan tersebut bertentangan dengan ayah dan kakeknya yang menginginkan Foucault untuk meneruskan keahlian mereka sebagai dokter bedah. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan karya-karya dari Foucault. Sejak tahun 1950 sampai tahun 1984, Foucault telah menghasilkan kurang lebih 9 buku utama. Wow, dan beberapa kitab komplikasi serta ratusan artikel, teman-teman. Karya-karya tersebut bertema sejarah, namun bukan sejarah biasanya, melainkan sejarah yang mengangkat tema minoritas seperti orang gila, narapidana, dan para penyimpang seksual. Dalam dunia filsafat, Foucault juga dikenal sebagai seorang intelektual postmodernisme yang sangat produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan karya-karyanya. Berikut karya-karya dari Foucault. Publikasi karya Foucault dimulai dari buku pertamanya yang berjudul Malady mentale et personnalité pada tahun 1954. Buku ini kemudian direvisi ulang dengan judul Malady mentale et psychologie. Buku kedua berjudul Folie et de récente histoire de la folie classique atau Madness and Ovulation. Kedua buku tersebut memuat tentang historis Foucault dalam mencari akar dualisme antara normal dan abnormal dalam sejarah peradaban Eropa. Buku ketiga berjudul The Breed of Clinic pada tahun 1963. Pada periode ini juga, Foucault menulis Death and the Labyrinth yang berisi pandangannya mengenai dunia sastrawan surrealis Prancis, yaitu Raymond Roussel. Pada tahun 1966, ia juga mempublikasikan The Order of Things. Buku ini berisi tentang wacana, penggunaan, dan penyalahgunaan otoritas ilmu pengetahuan manusia yang kemudian menimbulkan reaksi yang fenomenal dari kalangan akademisi Prancis dan sekaligus mendorong mereka untuk memperhatikan karya-karya Foucault sebelumnya. Pada tahun 1969, Foucault juga menerbitkan Archaeology of Knowledge yang merupakan postscriptum teoris atas buku-buku Foucault sebelumnya. Pada tahun 1971, Foucault juga mempublikasikan dua karya yang berjudul The Discourse on Language and its Genealogy History. Kedua karya ini memperkenalkan cara pandangnya yang orisinil mengenai hubungan kekuasaan dan kebenaran. Kemudian, untuk karya lainnya sebagai berikut. Ada Discipline and Vanish, ada History of Sexuality, ada The Use of Pleasure, dan ada The Care of the Self. Banyak juga ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Foucault.
pemikiran Foucault salah satunya yaitu arkeologi pengetahuan. Pendekatan arkeologi dipakai Foucault sampai tahun 1970. Dengan pendekatan ini, Foucault dalam karyanya The Order of Things menyelidiki asal-usul ilmu kemanusiaan. Ia membagi sejarah Eropa dalam 3 periode. Ia mendefinisikan arkeologi sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, di mana berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Setiap objek historis yang berubah tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang sama, sehingga diskursus senantiasa bersifat diskontinu. Kemudian kita akan membahas tentang genealogi kekuasaan, salah satu pemikiran dari Foucault. Pendekatan genealogis ini diusung Foucault bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan epitisme yang dapat terjadi kapan saja. Genealogi tidak bermaksud mencari asal-usul, melainkan berupaya menggali kedalaman epistemi dan berusaha sedapat mungkin meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing epistemi di setiap masa. Genealogi juga bukan sebuah teori, tetapi merupakan suatu cara pandang atau perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan epistemi, praktis sosial, dan diri manusia. Maka genealogi merupakan kelanjutan dari arkeologi. Kalau arkeologi lebih difokuskan untuk menyingkap suatu wilayah praktik diskursus, menemukan fakta discontinuous, genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah epistem, sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak pemberangkatan tanpa menghubungkan dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Dengan ini, Foucault juga membuktikan bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi, bukan sejarah bahasa dan makna, tetapi sejarah relasi kekuasaan. Tentang kekuasaan, Foucault juga menjelaskan kekuasaan selama ini menjustifikasi sesuatu itu benar atau salah. Kebenaran merupakan hasil dari kekuasaan dan pengetahuan itu sendiri. Kekuasaan menghasilkan kebenaran subjektif karena melibatkan pengetahuan, maka kebenaran tersebut menjadi bersifat disipliner. Untuk terakhir, yaitu pemikiran Foucault, wacana menimbulkan kebenaran dan pengetahuan. Pengetahuan menimbulkan efek kuasa atau menciptakan kekuasaan. Kekuasaan mendorong munculnya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Itu kesimpulan dari pemikiran Foucault. Terima kasih teman-teman. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Selamat menonton video saya.